Halo, perkenalkan, saya Muhammad Farhan Hadian. Hari ini kita akan membedah cara mengoptimasi performa API di Laravel agar siap dipakai di skala produksi. Banyak developer pemula merasa aman saat kodenya sudah jalan dan datanya tampil. Padahal, saat diuji dengan ribuan request, aplikasi mereka sering langsung mati. Di video ini, kita tidak lagi sekedar bikin kode yang jalan, tapi kode yang scalable. Kita akan fokus pada 3 hal krusial. Pertama, kita akan mengatasi masalah N+1 query. Ini salah satu penyebab performa server berat. Kedua, kita akan mengimplementasikan database indexing. Query yang rapi tidak ada gunanya kalau database kalian dipaksa melakukan full table scan. Ketiga, kita akan belajar menghemat RAM server dengan mengubah pagination standar menjadi cursor pagination. Kenapa API yang kesehatannya bagus bisa tiba-tiba sangat lambat? Masalah utamanya ada di framework itu sendiri. Laravel punya sintaks eloquent yang sangat elegan, sangat mudah dibaca. Tapi keindahan sintaks ini seringkali menyembunyikan eksekusi query yang brutal di belakang layar. Saat kalian mengambil data relasi menggunakan cara default tutorial, kalian secara tidak sadar melipat gandakan hit ke database. Satu permintaan API bisa memicu ratusan tembakan query. Lalu ditambah lagi dengan tabel yang tidak diindeks dan kebiasaan menarik ribuan baris data sekaligus ke dalam memori. Kombinasi ini menjamin server kalian akan kehabisan RAM dalam hitungan menit saat aplikasi mulai ramai penggunanya. Kita mulai dengan yang paling fatal, M+1 problem. M+1 query adalah masalah performa yang terjadi ketika aplikasi melakukan query tambahan untuk setiap item dalam hasil query utama. Nah, di sini ada dua kode, yaitu lazy loading, yaitu best practice, dan industri standar, yaitu eager loading. Nah, saya akan jelaskan bagian yang best practice dulu ya, atau lazy loading. Di sini kode ini mengambil semua user. Di sini kasusnya adalah ada 100 user. Lalu semua user tersebut di looping. Nah, di loopingnya ini dia mengeksekusi new query every time. Itu berarti selalu mengeksekusi query baru setiap kali di looping. Artinya ini user panah profil ini dia mengeksekusi satu query baru untuk mengambil profil hanya di setiap loopingnya. Hasilnya query-nya ada satu-satu gitu. Jadi 100-nya itu jumlah usernya yang di looping, lalu satunya itu adalah mengambil semua usernya seperti itu. Nah, kalau di industri standar eager loading itu dia sebenarnya juga sama, mengambil status user, semua user, tetapi perbedaannya adalah ini juga mengambil data profil sekaligus di dalam satu query. Lalu ketika di for each ini kita bisa lihat ini sama seperti yang di kiri ya. Ini tetap mengambil profil, tapi pas mengambil profilnya itu tidak melalui query lagi, tapi sudah di dalam memori. Kok bisa di dalam memori? Karena data profilnya itu sudah di query duluan di sini. Sehingga jumlah query diperlukan itu hanya 2 query saja. Di sini satu query untuk ngambil semua user, lalu satu query lagi untuk all profile. Sekarang saya akan coba tunjukkan kepada kalian hasil dari eksekusi kode ini supaya kita bisa membandingkan waktu yang diperlukan untuk M+1 problem ini dengan eager loading. Baik. Di sini kodenya kurang lebih sama seperti di slide sebelumnya. Ini mengambil semua user. Lalu ini ada tabel dashboard untuk menampung hasil dari loopingan ya di sini ini. Lalu di sini for each user sama seperti tadi. Perbedaannya adalah ini dia menampung ID dan name. Lalu di sini juga mengambil profil, tapi bedanya ini hanya mengambil situ saja. Oke. Lalu ini ada return response, ini mengembalikan hasilnya itu ada 3, ada metodenya apa, lalu semua ada total user berapa, lalu ada datanya. Kita akan coba eksekusi kedua kode tadi. Kita mulai dari Z dulu.
Nah, ini datanya keluar. Nah, total datanya ada 1000, tapi yang kita perlu perhatikan adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil 1000 data ini. Ini ada sekitar 3,7 detik, ini termasuk lama ya. Kita langsung coba yang eager. Kita coba send. Nah, di sini datanya juga sama 1000. Yang perbedaannya adalah ini jauh lebih cepat, ini membutuhkan 731 milisecond. Sedangkan yang di sini membutuhkan 3,7 second. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita coba lihat query-nya melalui Laravel Telescope. Kita coba get lazy. Nah, di sini kita lihat. Baik. Nah, di sini query ini lakukan adalah dia mengambil semua user, lalu ketika semua sudah diambil, lalu di looping satu persatu, dan satu persatu itu dia eksekusi query juga. Bisa di sini ini mengambil profil yang user ID 1, ini mengambil profil yang user ID 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai user ID-nya 1000. Nah, habis ini. Nah, kita bisa lihat ini ada 1001 query dieksekusi sesuai dengan yang saya bilang n plus 1, di mana n-nya adalah 1000 dan satunya adalah mengambil semua user. Nah, kita coba yang eager ya. Nah, kita coba, kita lihat jumlah query ada berapa di sini. Ya, di sini hanya ada 2 query, yang satunya ada mengambil semua user, yang satu lagi juga sama, ngambil profil dari semua user. Perbedaannya adalah dia menggunakan where in. Jadi artinya semua user diambil sekaligus dalam satu query. Di sini kita lihat sini. Ini user ID in 1 sampai 1000 ya dalam satu query. Makanya mengapa itulah eksekusinya jauh lebih cepat daripada yang lazy. Kode sudah dioptimasi, tapi API masih lambat. Biasanya masalahnya bergeser ke database. Banyak developer lupa bahwa mencari data di kolom yang tidak memiliki indeks itu seperti mencari satu nama di buku telepon yang halamannya diacak. Database terpaksa memeriksa setiap baris dari atas sampai bawah. Ini yang disebut full table scan. Di Laravel, kita bisa mencegah ini langsung dari file migrasi. Di migration ini, kita pakai 3 jenis indeks. Primary key di ID, unique index di email, dan regular index di status. Email ini biasanya paling terasa cepat karena nilainya unik. Status tetap di indeks untuk filter, walau dampaknya tergantung distribusi data. Di migration ini, kita pakai composite index city plus created add, yang ini ya. Supaya satu indeks bisa menangani filter kota sekaligus sorting tanggal. Kuncinya ada di urutan kolom filter dulu, lalu sort. Kita akan coba bandingkan kecepatan get data user dan profil sebelum pakai indeks dan setelah pakai indeks dengan API ini di Postman. Baik, langsung saja kita coba API-nya. Kita mulai dari yang email dulu. Nah, ini hasilnya. Ini ada iteration 5, artinya query-nya dicoba sebanyak 5 kali. Ini adalah hasil percobaannya dalam bentuk milisecond ya. Dan ini ada rata-rata waktunya dalam milisecond, kita dapatkan 8,6. Nah, ini penjelasan query-nya. Ini tanpa indeks ya. Lalu di sini juga sama, tapi bedanya ini pakai indeks yang single. Ini dicoba sebanyak 5 kali dan kita mendapatkan average-nya 8,415. Nah, ini lebih cepat ya daripada yang tanpa indeks. Oke, kita lihat improvement-nya itu vektornya 1 kali, tapi kita lihat selisihnya itu dia lebih cepat 0,2 milisecond. Nah, berarti terbukti bahwasannya indeks di email itu jauh lebih cepat ya. Sekarang kita coba untuk yang status ya. Di sini ada statusnya saya kasih aktif dan limitnya 100, kita jelaskan. Oke, ini hasilnya. Ini kita nggak pakai indeks ya. Ini kita dapatkan rata-rata 0,7 milisecond. Lalu dengan single index ini kita dapatkan 7,3. Oke. Kalian pasti berpikir, mengapa kok single index lebih lama daripada nggak pakai indeks? Oke, karena status itu kardinalitasnya rendah.
nilainya cuma sedikit seperti aktif dan inaktif. Akibatnya, saat cari status sama dengan aktif, hasilnya tetap banyak. Database jadi tetap baca banyak row, lalu masih harus sort repeated add, jadi biaya indeks lookup plus sort bisa lebih mahal daripada full scan ya. Itu penjelasannya. Ini singular itu berarti dia cuma satu saja. Kalau dengan composite index yaitu status dengan repeated add, kita lihat di sini rata-ratanya 0,4 ya. Jauh lebih cepat daripada nggak jauh banget sih, tapi lebih cepat daripada yang nggak pakai indeks ya. Begitu. Oke, ini selisih waktunya lebih cepat 0,3. Jadi ini membuktikan bahwasannya single index tidak selalu menjadi solusi, tergantung situasi dan kondisinya mau ngapain. Kalau di sini kita coba filter lalu sorting ya, filter di statusnya lalu sorting di created add-nya. Jadi harus memakai composite index ya. Jadi lebih cepat. Sekarang kita coba yang untuk yang city di tabel profilnya, kita langsung coba aja dengan filter citynya Bandung. Oke, ini hasilnya. Ini dengan tanpa indeks ya, ini kita dapatkan 8,4. Lalu dengan indeks kita dapatkan 7,5. Oke. Ini kita lihat ini jauh lebih cepat daripada yang dapat indeks. Ini kita dapat 7,5. Ini di sini kita menggunakan common index ya. Jadi yang di indeks itu adalah city-nya dan created add-nya sekaligus. Gitu. Dan kita dapatkan kita menghemat waktu sebanyak 0,9 milisecond. Terakhir kita bicara soal manajemen memori. Kalau kalian bikin fitur infinite scroll untuk mobile app, berhenti menggunakan paginate standar bawaan Laravel. Kenapa? Karena pagination biasa menggunakan metode offset. Semakin dalam halaman yang dibuka user, database harus melompati semakin banyak data. Dan yang paling parah, metode ini selalu menghitung ulang total baris yang ada di tabel setiap kali request terjadi. Kalau tabel kalian punya jutaan baris, server akan kehabisan napas. Nah, solusinya kita gunakan cursor paginate. Nah, di sini saya sudah membuat dua API. Yang satu menggunakan paginate yang biasa atau yang offset. Yang intinya adalah dia mengget semua data user dan dipaginasi dan dikeluarkan hasil dalam bentuk JSON seperti ini. Dan yang kedua adalah menggunakan cursor pagination, juga sama intinya juga mengget semua data user sebanyak 50 data per halamannya. Tapi di sini perbedaannya adalah menggunakan cursor pagination. Nah, kali ini saya akan coba demonstrasikan perbedaan kecepatan membandingkan yang memakai pagination offset dan menggunakan cursor pagination. Sekarang saya akan coba untuk mendemonstrasikan, membandingkan kecepatan dari offset pagination dengan cursor pagination. Kita coba uji mana yang lebih cepat, offset atau cursor. Oke, kita coba refresh dulu dua-duanya. Oke, ini meload track yang pertama, ini dapat 1,686 milisecond, ini 1,2 second, ada sudah lebih cepat ya. Coba scroll, ini dapat 700 milisecond, coba kita scroll lagi sini. Nah, ini dapat 444 milisecond, kita coba scroll lagi. Ini dapat 731 milisecond, di sini dapat berapa? 700, yang keempat 796, 365. Baik, kita coba halaman kelimanya, kita scroll lagi. 703. Nah, ini 500 milisecond. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwasannya adalah cursor pagination itu lebih cepat daripada offset pagination. Mengapa cursor pagination bisa lebih cepat daripada offset pagination? Karena metode ini tidak peduli ada berapa juta data di tabel. Dia tidak melakukan offset dan tidak menghitung total baris. Dia hanya mengingat ID atau timestamp terakhir yang dikirim ke user, lalu mengambil data selanjutnya berdasarkan penanda tersebut. Performa yang dihasilkan akan selalu konstan dan sangat ringan di memori server. Tidak peduli seberapa banyak data yang kalian punya. Sebagai kesimpulan, membangun API yang cepat dan kuat menuntut kita untuk memahami apa yang terjadi di lapisan database. Bukan sekedar menghafal sintaks framework. Berikut adalah 3 pilar yang harus diterapkan.
1. Basmi eksekusi query berulang dengan eager loading. 2. Melindungi database dari full table scan dengan indexing. 3. Hemat memori server dengan menggunakan cursor pagination untuk dataset raksasa. Dengan menerapkan 3 pilar ini, API kalian sudah siap menangani traffic level industri. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Farhan Hadian. Sampai jumpa.